Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan besok hari Jumat tanggal 17 Desember 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas untuk analisa saham harian 16 saham totalnya ya. Bagian pertama saya sudah bahas Arto, Boga, Ira, Esa, Harum, KBAG, BFIN, Toys ya. Itu bagian pertama, dan di bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham juga ya. Jadi yang belum nonton bagian pertama, kalau mau silakan nonton yang bagian pertama. Waktu saya bahas video ini itu sesi 1 break ya. Ini 1:29 waktu Indonesia bagian Barat, bentar lagi 1 menit lagi ya. Itu sesinya sudah mulai. Jadi untuk SAME uh, ini adalah emiten yang berhubungan dengan kesehatan ya, rumah sakit ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang sebelumnya dia kecenderungan dia sahamnya downtrend ya. Tapi kalau kita lihat di sini dia sudah terlihat bottoming di kurang lebih di area 382 ya, karena dia testing 2 kali, dia sudah berhasil naik, kemudian dia koreksi, ini berhasil breakout lagi. Jadi kalau yang mau spekulasi buy on weakness, sebenarnya sebelumnya area buy on weakness saya kasih di 520. Memang dia ini adalah resistennya ya, kalau dia di bawah ini resistennya 520. Jadi ini juga sama, resisten dekatnya di 520. Kalau mau amannya memang tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 520 ya. Seperti itu ya. Tapi kalau mau spekulasi buy on weakness sekarang boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di sekitar area ini ya. Ini saya gambarkan sekitar area 430 ya. Jadi jadi dia selama bertahan di atas 430 dia masih cukup bagus. Pasang aja trailing stopnya di sana dan stop lossnya di 414. Kalau dia naik lagi ke atas 456 mau tambah lagi silakan, naik ke atas 480 tambah lagi ya. Jadi kita sistemnya pakai sistem average up ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi tambah lagi. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Angka penting yang kita perhatikan adalah dekatnya 520 dan 555 ya. Seperti ini ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Itu adalah target price-nya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, jangan terlalu takut-takut juga ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil rebound ya, sukses ya. Apalagi uh, seperti biasanya kita ketahui ya, kalau pada takut sentimen corona ya, ini yang baru adalah sentimen Omicron ya. Karena kasus di Indonesia katanya sudah mulai terdeteksi ya, tapi beritanya juga kurang jelas ya. Ada yang sudah positif, kemudian yang keduanya dites lagi dia negatif ya. Yang penting di sini bukan kasus barunya atau enggak ya. Yang penting kita kalau kita sudah vaksin ya kita jangan terlalu takut juga ya, seperti itu ya. Uh, saya yakin sih kita akan mampu melaluinya ya. Jadi jangan terlalu takut, pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Kalau sudah punya saham yang di porto ya, jangan terlalu panik juga. Kurang lebih cukup lah ya untuk saham ya. Berikutnya untuk emiten farmasi Inaf ya, Indofarma ya. Dia rebound naik kencang, volumenya memang masih walaupun dia naik rata-rata 5 hari tapi masih belum terlalu banyak. Kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 2400 dan 2320 ya, atau trailing stop ya, terserah. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2550, yang belum buy boleh buy, naik lagi ke atas 2650 tambah lagi, naik ke atas 2750 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi sistemnya di sini kita pakai average up. Memang di sini ya dia sebelumnya naik ke atas 2550 tapi nggak lama lagi turun lagi ya. Jadi resistennya cukup kuat. Jadi kalau naik ke atas 2550 jangan terlalu banyak kita belinya bertahap aja, naik ke atas 2650 tambah lagi, naik ke atas 2750. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7.750, kemungkinan besar dia akan capai target berikutnya di sekitar area 3000 sampai dengan 3100 lah ya. Garis saya di 3090. Ya itu untuk Inaf ya. Memang di sini ya kalau kita perhatikan sebelumnya di sini kalau dia sudah rebound kencang dia masih bisa naik lagi ya. Kemudian memang koreksinya dalam dia masih bisa naik tinggi lagi ya. Mudah-mudahan bisa naik lagi ke 3380 ya. Jadi strateginya adalah belinya bertahap, pasang trailing stop dan stop loss. Garis-garisnya sudah saya berikan. Ini memang masih sideways di bawah, ini naik lagi ya. Yang mudah-mudahan aja sukses untuk Inaf ya. Oke, berikutnya untuk KLBF ya kan, untuk farmasi swasta ini dia sedang testing area kurang lebih resistennya 1635. Ini saya sudah bahas juga di analisa saham untuk investasi ya. Kalau kita perhatikan di halaman utama youtube.com garis miring saham profit, di playlist yang keempat itu ada playlist saham investasi untuk 2022 ya. Jadi saya sudah berikan 3 saham. Di sini kalau dia berhasil breakout 1635, target berikutnya masih memungkinkan ke 1780 ya, seperti itu ya. Memang setbase-nya lama,
Jadi mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 1635 tambah lagi, naik ke atas 1650 tambah lagi ya. Target terdekannya sekitar 1700-an ya. Lebih seperti itu. Mudah-mudahan dia sukses naik ke atas ya. Kalau mau buy omnibus saya di 1540. Jadi kalau misalnya dia koreksi turun di bawah 1540, dia berhasil rebound naik ke atas 1540 atau 1580 barusan kita buy ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk KLPF. Berikutnya KAEF. Jadi KAEF juga naik ya. Ini 2700 siap-siap ditembus ke atas. Memang ini resistennya ya. Sebelumnya dia pernah berhasil kemudian nggak lama lagi turun. Ya, apakah kali ini seperti itu Pak Sunar? Ini nanti pas kita buy nanti besoknya turun dalam belum tentu ya. Ya, jadi yang penting adalah kita pasang trailing stop atau stop loss. Kalau takut belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Pasang stop loss maksimum di 2590 dan 2450 ya, dua level. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2700 mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 2810 tambah lagi, naik ke atas 290, 2910 ya, tambah lagi ya seterusnya. Jadi kita belinya bertahap aja. Target price-nya sekitar area Fibonacci retracement 61,8% di 3270 ya. Memang di sini sideways di bawah ya, berusaha bangkit, kemudian dia koreksi lagi, berusaha bangkit. Jadi kita jangan terlalu takut resisten ya, mudah-mudahan kali ini berhasil naik ke atas ya. Apalagi pendapatannya dia juga nggak jelek banget. Memang KAF ini volumenya seringkali hilang ya, jadi kita jangan terlalu banyak banget gitu ya, sampai beli sebanyak-banyaknya atau lagi pakai margin, jangan ya. Jadi belinya bertahap aja, santai aja, lebih cukup. Berikutnya untuk TGNS. Jadi TGNS dia naik testing 825, ini untuk emiten laboratorium ya, naik ke atas 825, mau beli atau buy silakan, mau tambah lagi silakan, naik ke atas 885 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi sistemnya average up. Memang di sini masih sideways di antara sekitar area 740 sampai dengan 800, di sini sekitar 875 ya, itu area sideways-nya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 885 tambah lagi silakan ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Sideways di bawah tapi masih ada potensial naik ya. Oke, berikutnya untuk Selo, area buy sudah pernah saya gambarkan 8550 ya. Jadi yang rajin ngikutin saya sebelumnya ya, yang saya perpanjang. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8550, yang mau buy silakan ya. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 8900 tambah lagi. Berikutnya setiap lipatan 100 saja kalau mau ditambah lagi ya. Resisten dekatnya di 9500 dan sekitar 10 ribuan ya. 10.000 sampai dengan 10.100. Dan mudah-mudahan dia sukses rebound lagi naik ya. Yang penting di sini selama dia bertahan di atasnya 8350 masih cukup bagus ya. Jadi pasang trailing stop atau stop loss di sana maksimum di 7900 ya. Tapi kalau sekarang beli stop lossnya di 7900 kan terlalu jauh. Jadi tengah-tengahnya ya 8350, maksimum di 7900 itu stop lossnya. Ya mudah-mudahan dia sukses naik kembali ya. Oke, berikutnya untuk PRTA. PRTA ini memang sideways di jalur uptrendnya. Memang sebelumnya sempat naik breakout higher high di 10.000. Kali ini dia akan berusaha untuk breakout lagi. Mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 9.000-an atau pakai acuan low-nya di sini ya, 8875. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 10.000 boleh tambah lagi ya. Berikutnya target price-nya sekitar 10.500 dan 11.000 ya. Jadi saya pakai acuan setiap lipatan 500 rupiah. Kalau mau tambah lagi boleh tambah lagi setiap acuan 100 rupiah ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 10.100 tambah lagi, naik ke atas 10.200 tambah lagi, seperti itu ya. Pasang aja automatic order buy, jadi kita nggak perlu tungguin terus ya, atau dilihatin terus nanti tambah stres ya. Kalau stres nanti percuma kita dapat uang banyak ya. Yang penting nomor satu adalah sehat, damai, dan sejahtera ya, seperti itu ya. Saya yakin kalau kita selalu sehat, selalu damai, dan sejahtera ya, walaupun kita nggak kaya raya pun kita akan berkati yang luar biasa ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah Hill, emiten rumah sakit, dia sudah mulai naik juga, breakout dari resistance sebelumnya. Kita jangan terlalu takut ya. Saya sudah gambarkan Fibonacci retracement ini dari swing low di sini dan swing high-nya. Jadi dia sudah berada di atas 38,2% lagi ya. Jadi selama di atas 38,2% Fibonacci retracement-nya, dia masih cukup bagus. Target berikutnya di 10.095. Kalau dia berhasil naik lagi, mau tambah lagi atau average up, atau yang belum punya kalau mau buy high seller silakan ya. Jadi menurut saya sih masih ada potensial. Apakah bakal turun lagi Pak Sunar? Sebelumnya naik kemudian dia turun lagi, belum tentu ya. Tapi kalau dilihat dari sini dia sudah mulai bottom up ya, sudah mulai naik ya, sudah mulai bottoming dan mulai up ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja sukses ke depannya. Jadi bagian kedua ini memang banyak yang berhubungan dengan rumah sakit atau farmasi atau laboratorium ya. Karena sentimen dari Omicron itu ya, Indonesia katanya sudah ada
tapi beritanya masih belum jelas ya. Jadi saya nggak berani simpulkan. Kita jangan terlalu takut. Yang penting kita sudah vaksin ya. Uh, Walaupun katanya mungkin efek sampingannya, maksud saya efeknya kalau kita sudah vaksin belum tentu pasti kebal, enggak ya, belum tentu ya. Tapi setidaknya kalau um, kena, tapi kita ya mudah-mudahan enggak ya. Tapi efeknya kecil ya, nggak sampai parah banget ya. Ya mudah-mudahan kita selalu sehat. Jadi seperti biasanya yang barusan subscribe, maaf, yang barusan join jangan lupa subscribe. Kemudian nyalakan juga lonceng notifikasinya. Uh, Kemudian kalau ada pertanyaan atau saran silakan tulis di kolom komentar ya. Seperti biasanya saya doakan selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.